pernikahan, kita mulai dengan doa keberkahan, sebab kita tahu memang pernikahan tidak hanya berisi hal-hal yang membahagiakan, tidak hanya akan berisi hal-hal yang menyenangkan, tidak hanya akan berisi hal-hal yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kelapangan, penuh dengan kesukaryaan, penuh dengan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga bahwa kehidupan pernikahan harus disiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mudah, yang sempit, yang kehilangan, yang susah, yang menyedihkan, yang berupa musibah-musibah yang menimpa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik nikmat maupun musibah itu satu rangkaian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing anggota keluarga di dalam ikatan rumah tangga pernikahan tersebut. Jadi karenanya sejak awal ketika kita menikah, kita mengantisipasi semua kemungkinan itu dengan doa yang kita sebut sebagai doa barakah. Di dalam doa barakah itu ada kalimah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini merupakan bentuk kesadaran kita bahwa tadi kehidupan pernikahan memang tidak hanya berupa kesenangan, tetapi juga akan mengandung bentuk-bentuk ujian yang lain seperti kesulitan-kesulitan dan hal yang bisa menggoncangkan ya ikatan rumah tangga tersebut. Itulah Sayyidina Uqail bin Abi Thalib yang menegur teman-temannya yang mendoakan dengan kata-kata birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak, karena memang bahagia itu bukan ikatan kebaikan paripurna yang bisa kita raih dalam kehidupan dunia. Bahagia itu hanyalah salah satu bentuk dari apa yang akan diberikan Allah kepada kita yang kita bisa berpeluang mendapatkan kebaikan. Atau kalau kita tidak siap justru akan mendapatkan keburukan dari satu bentuk kebahagiaan. Jadi saking nisbinya, relatifnya apa yang disebut bahagia di dalam kehidupan dunia, maka kita menemukan justru kebahagiaan itu semakin kuat kalau diiringi atau didahului atau diapit dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai kehilangan. Teman-teman yang disayang Allah, kalau kita belajar dari teman-teman pencinta alam, misalnya ketika mereka mendaki gunung dari bawah dengan perbekalan yang secukupnya, ya, kemudian menempuh rute yang tidak mudah. Ada tanjakan yang terjal, ada turunan yang curam, ya, ada daerah yang sempit, ada daerah yang kemudian harus merangkak, ada tempat di mana dia terpeleset, ada yang jatuh, ada yang terperosok, gitu ya. Ada yang mungkin kekurangan bekal, ada yang kehausan, ada yang kemudian tertimpa serangan badai, hawa dingin, ya. Dengan berbagai macam tantangan yang sangat rumit, sangat pelik, tapi akhirnya dia sampai ke puncak. Maka kebahagiaannya di puncak itu justru akan semakin sempurna. Kebahagiaannya di puncak itu akan semakin terasa kalau kemudian tadi di tengah perjalanan ada begitu banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Kalau lancar-lancar saja, mungkin justru kebahagiaannya tidak seutuh itu, tidak sedahsyat itu. Misalnya kalau dia diantar dengan dinaikkan helikopter, langsung diturunkan di puncak. Ya, antara orang yang mendaki betul-betul dari bawah dengan segala rintangan, kesusahan, kesulitannya, dengan orang yang kemudian tiba-tiba sudah sampai di puncak karena dinaikkan helikopter lalu diturunkan, ya tentu sangat berbeda kepuasannya, sangat berbeda kesenangannya, sangat berbeda kebahagiaannya. Ini yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya memang
kebahagiaan di dunia ini betul-betul sesuatu yang nisbi, sangat relatif, dan kadang-kadang sangat tergantung dengan sudut pandang kita. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pernikahan memang kalau kita kita upayakan, kita perjuangkan itu bukan dengan diniatkan untuk mencapai tujuan kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat. Relationship goal-nya adalah udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu relationship goal-nya. Family goals-nya adalah jannatu adn yadkhulunaha, yaitu surga yang mereka masuki ma'asalihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim, bersama orang-orang yang saleh yang berasal dari kalangan ayah-ayah mereka, berasal dari anak-anak mereka, dari istri mereka, pasangan mereka, itu ya, keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai, gitu. Ya, relationship goal-nya adalah alladzi na'aman wa daba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman yang anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, kami himpunkan mereka bersama seluruh jalur keturunannya itu ke atas dan ke bawah, ke semuanya di dalam surga yang sama di sisi Allah. Itu goals kita semua. Sehingga kesadaran bahwa kehidupan pernikahan itu tidak hanya akan berisi dengan hal-hal yang membahagiakan, membuat kita mengantisipasinya sejak awal mula pernikahan dengan doa barakah. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Jadi di dalam doa ini, kata para ulama, terkandung satu, doa untuk meraih berkah di dalam hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, yang kita menganggap sebagai nikmat, memperoleh sesuatu, kelapangan, keluasan, ya, kebahagiaan, itu kita doakan berkah. Makanya ada kata-kata barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, yakni berkah dalam segala sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang luas, yang mendapatkan sesuatu, yang memperoleh nikmat, gitu ya. Itu didoakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, maka dia akan menjadi bahaya. Betapa banyaknya pasangan yang kalau mereka masih dalam keadaan sama-sama berjuang, susah senang, ditanggung bersama, ya, istilah lagu dangdut, ya, makan sepiring berdua, nasi basi pun dimakan, gitu ya. Susah senang itu betul-betul luar biasa perjuangan bersama. Tetapi ketika kemudian, ya, dikaruniai kelimpahan, rezeki yang lebih luas, karir yang lebih cemerlang, ya, harta yang semakin banyak, peran-peran sosial yang semakin besar, kadang-kadang ada yang tidak kuat, justru pertambahan nikmat-nikmat itu menjadi sumber kerenggangan hubungan, menjadi sumber semakin menjauh dari Allah, menjadi sumber retaknya hubungan rumah tangga,